فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Cinta kepada anak itu tidak boleh berlebihan. Apa Bu? Tidak boleh berlebihan. Walaupun anak tersebut anak semata wayang. Apa sih anak semata wayang? Anak satu-satunya wis dinteni nganti 20 tahun. Kayak ngapa jajal Bu? Sudah berkeluarga berapa tahun? 20 tahun nggak dikasih anak. Begitu umur pernikahan 21 tahun anaknya lahir, dan setelah itu nggak ada anak lagi. Pripun sayangnya? Pol. Sayang banget. Tapi berlebihan menyayangi manusia, termasuk menyayangi anak, tidak boleh. Seperti apa contoh berlebihan menyayangi anak? Seperti misalnya sampai level terlalu memanjakan. Memanjakan sinten? Memanjakan anak. Nanti kita akan jelaskan memanjakan anak itu contohnya kayak apa. Ya. Tapi kita harus paham dulu bahwa memanjakan anak itu dampak buruknya banyak. Jadi jangan pernah berpikir saya memanjakan anak untuk kebaikannya, enggak. Malah justru kalau orang tua terlalu memanjakan anak, nanti akan muncul dampak buruk, bukan baik. Misal akan membuat anak itu susah mandiri. Karena apa-apa dilayani. Ada enggak anak yang setiap pagi mau berangkat sekolah bajunya harus disiapkan? Ada. Padahal anak wis kuliah. Saya bukan ngomongin anak bayi ya. Anak bayi masa suruh ngambil baju sendiri. Ini sudah kuliah, sudah SMA, masih harus diambilin bajunya. Ada? Ada. Bagaimana akan mandiri? Susah untuk menjadi pribadi yang mandiri. Dampak buruk yang lainnya akan gampang menyerah ketika menghadapi masalah. Karena terlalu dimanja. Setiap ada masalah apa, selalu orang tuanya turun tangan, nggak dibiarin dia menghadapi masalahnya sendiri dulu. Dari hal-hal yang kecil-kecil sampai hal yang besar-besar. Makanya ada seorang ahli pendidikan yang membuat tulisan tentang memanjakan anak, ya seorang profesor. Setelah dia menceritakan fenomena orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, beliau menyampaikan, coba lihat itu di pesantren. Coba lihat itu di pesantren. Anak-anak di pesantren itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ngurus dirinya sendiri. Mandiri nomor mandiri. Jadi mandiri itu enggak cuma mandi sendiri. Bukan mandi sendiri tok, makan sendiri, nyuci sendiri, bersih-bersih sendiri. Bahkan di beberapa pondok masak sendiri. Luar biasa. Ya. Tapi kalau anak dimanjakan, mau pergi sebentar, tidak boleh. Padahal dia perginya untuk hal yang kebaikan. Apalagi mau merantau dalam rangka untuk belajar ilmu agama. Lah aja, bok lara. Apa nunggu mau lara, Bu? Ya sama saja. Tapi ketika sudah umurnya ya,
ketika sudah umurnya mondok gitu. Jadi bukan TK dipondokin. Ya, umur mondok itu ya kira-kira sudah tamat nopo? SD lah ya. Sudah tamat SD, mondok. Itu bagus itu. Lah engko nek wong tuane mriyang ya berobat. Mriyang ya berobat. Ndak mati, ndak insyaallah. Kalau belum saatnya mati. Jadi dulu ketika saya baru pertama kali mondok, tahun berapa ya? Saya mondok itu 98 dikurangi, saya tamat mondok 98 dikurangi 6 berarti 93. Ya, saya mondok tahun 93. Baru tamat SD mondok. Dan mondoknya langsung jauh ke Jawa Timur. Ya Allah. Seminggu pertama itu nangis terus. Ya. Seminggu pertama nangis terus. Jadi ketemu sama orang itu ditanya, namamu siapa? Nangis. Sudah makan belum? Nangis. Sudah punya buku pelajaran belum? Nangis. Jadi seminggu bayangkan Bu, nangis terus. Dan ternyata ibu saya rahimahallah di rumah bukan cuma nangis tapi sakit. Gak cuma sakit, sampai di opnam di rumah sakit selama 1 minggu. Selama 1 minggu. Apakah kemudian bapak saya rahimahullah terus wis kae bocah ditarik bae ben ibune mari? Enggak. Beliau tetap berpegang dengan pendapatnya, dengan prinsipnya bahwa anak ini harus mandiri. Dan buktinya alhamdulillah setelah seminggu saya udah nggak nangis-nangisan lagi. Ibu saya juga sudah keluar dari rumah sakit. Ya. Jadi itu hanya bagian dari proses adaptasi. Hanya proses penyesuaian, kaget lah ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang buktinya juga sehat saja. Dan sekarang bisa merasakan bagaimana manfaatnya mondok. Jadi terlalu memanjakan anak itu dampak buruknya banyak. Tadi saya hanya menyampaikan beberapa saja. Termasuk dampak buruknya memanjakan anak adalah anak jadi susah mengembangkan kemampuannya. Susah apa? Mengembangkan kemampuannya. Karena tidak sedikit orang tua yang terlalu khawatir ketika anak akan mencoba sesuatu. Padahal sesuatu itu tidak melanggar aturan agama. Serba nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Akhirnya potensi dia untuk berkembang terbatas. Ya. Nggak bisa dia mengembangkan potensinya menjadi orang yang lebih kreatif, menjadi orang yang lebih cerdas. Nggak bisa. Karena apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Saking sayangnya saking sayangnya bapak kepada siapa? Kepada anaknya. Ya. Oke, itu adalah contoh dari dampak buruk memanjakan anak. Lah sekarang, apa indikatornya orang tua memanjakan anak? Apa cirinya orang tua itu memanjakan anak? Di sini saya bawakan 3 contoh ya. Ini 3 contoh yang menunjukkan bahwa orang tua ini sudah masuk level memanjakan anak, bukan sekedar mencintai anak. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, orang tua yang memanjakan anak adalah orang tua yang menuruti apapun permintaan anak. Apa Bu? Menuruti apapun permintaan anak. Jadi saya mengatakan bahwa ciri memanjakan anak menuruti apapun permintaan anak. Saya tidak katakan menuruti permintaan anak, bukan. Sama atau beda? Perhatikan nih 2 kalimat nih. Kalimat yang pertama, menuruti
apapun permintaan anak. Kalimat yang kedua, menuruti permintaan anak. Sama atau beda? Beda. Yang nggak baik yang mana? Apapun permintaan anak dituruti, itu tidak boleh. Kenapa Ustaz? Karena tidak setiap permintaan anak itu baik. Jenis bocah kan nuwun sewu, namanya anak kecil itu kan akalnya belum sempurna, urung pepek. Jadi kadang-kadang dia itu meminta sesuatu hanya karena melihat temannya memiliki sesuatu. Contoh yang paling gampang sekarang, HP. Kenapa? HP. Sekarang anak-anak baru TK misalnya, malah belum TK, ada yang baru tahu sudah minta apa? HP. Kenapa coba? Karena ngelihat teman-temannya pada megang HP. Saya tanya, apakah permintaan itu baik? Tidak. Tidak baik. Apakah kita harus menuruti permintaannya? Jawabannya tidak. Jadi sayang itu tidak berarti memberikan apapun yang diminta sama anak. Sampai level anaknya minta sesuatu yang bisa merusak dia pun dituruti, jangan. Segala fasilitas, mentang-mentang kita punya duit, anak itu dituruti permintaannya. Baru SD malah atau SMP sudah minta motor. Ya, padahal belum cukup nopo umur. Pernah ngelihat jenengan anak SMP pada motoran? Ban ceng lu maning. Bonceng telu. Ya. Padahal ya Allah, bocah si cilik gitu ya, gaya-gaya, kok kecelakaan nembe ngajuk. Ya tapi anaknya minta, enggak setiap permintaan anak dituruti. Dan maaf Bapak Ibu, kadang-kadang ada sebagian orang tua bahkan enggak mampu. Gak mampu untuk menuruti permintaannya, tapi karena sayangnya kepada anak dituruti, walaupun harus jual ini, jual itu, ngutang sana, ngutang sini. Enggak. Nanti lama-lama gak cuma motor, mobil nanti. Dan mobilnya juga gak mau mobil yang biasa-biasa aja, maunya mobil yang mahal. Ini adalah contoh memanjakan anak. Nah, terus bagaimana kita menyikapi permintaan anak, Ustadz? Orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang menyeleksi. Kenapa? Menyeleksi permintaan anak. Caranya gimana, Ustadz? Coba dilihat. Permintaan itu melanggar agama enggak? Ini nomor satu nih. Ya. Kalau melanggar agama berarti nggak usah dituruti. Melanggar agama permintaannya nggak usah dituruti. Oke. Terus yang kedua, apakah permintaannya itu nggak melanggar Ustaz, nggak melanggar aturan agama? Lihat yang kedua, apakah anak itu butuh atau tidak? Kebutuhan. Apakah anak itu butuh banget dengan yang dia minta atau tidak? Kalau nggak butuh banget, ya nggak usah. Apalagi kalau kita tahu ini bakal merusak, nggak usah. Oke. Oh, anaknya butuh. Yang ketiga, coba dilihat, jenengan mampu nggak untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut? Kalau memang nggak mampu, ngapain dipaksain? Jadi nggak setiap anak itu minta dipenuhi. Lihat kriterianya tadi. Melanggar aturan agama atau tidak. Anak itu butuh banget atau tidak. Jenengan mampu atau tidak. Kalau misalnya tiga-tiganya jenengan tidak memenuhi kriteria, permintaan anak itu tidak memenuhi kriteria, ya udah nggak usah dikasih. Ya tapi nanti anaknya marah-marah. Ya dijelaskan. Itu tugasnya orang tua. Menjelaskan kepada anak kenapa permintaannya tidak dituruti dan menjelaskannya dengan bahasa yang baik, yang bijak, diajak untuk ngobrol baik-baik, cari waktu yang pas.
Sehingga anak itu bisa menerima penjelasan dari orang tuanya. Loh, tidak sedikit loh orang tua yang sampai memberikan uang buat anaknya untuk apa? Judi. Untuk apa? Judi. Kalau enggak nanti marah-marah, ngambek, nanti enggak mau sekolah. Dan tidak sedikit orang tua demi anaknya mondok, udahlah dikasih rokok. Di beberapa pondok kan boleh, napa? Ngerokok. Di beberapa pondok tradisional boleh ngerokok. Yes, tidak apa-apa mondok. Ya, kamu yang penting mau mondok ya. Kamu mintanya apa? Ya, saya mintanya bulanannya tidak ada limitnya. Limit gue apa sih, Bu? Gak ada batasnya. Pokoknya bulanan saya minta sejuta. Gue jajan tok lu ya. Masya Allah gue. Ini saya bukan lagi menceritakan kisah fiksi ya. Ini nyatanya. Videonya ada kok. Videonya ada. Pokoknya uang jajan berapapun minta kasih. Dan itu nggak baik itu. Ya. Terus yang lebih menyesakkan dada itu adalah pokoknya dijatah 1 hari 2 bungkus. Bungkus apa? Rokok. Bocah SD, Bu. Bocah SD. Dan ketika video itu ketika dia disuting lagi ngerokok. Ya enggak setiap permintaan anak dituruti, apalagi merusak dia. Coba bayangkan. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah masih banyak pondok yang enggak membolehkan rokok. Salah satunya tunas ilmu. Ngapain? Apa manfaatnya? Apa manfaat? Dah ya, ini yang pertama. Jadi indikator pertama bahwa orang tua telah memanjakan anaknya adalah ketika dia selalu menuruti apapun permintaan anak. Yang kedua, indikator bahwa orang tua telah memanjakan anaknya ketika orang tua tidak pernah memberikan tanggung jawab. Tidak pernah memberikan tanggung jawab kepada anaknya. Jadi semuanya dilayani. Semuanya dilayani. Mentang-mentang orang kaya. Ya. Yang punya pembantu banyak. Ya, ada yang pembantu untuk nyuci baju, ada pembantu untuk nyetrika, ada pembantu tugasnya nyapu, ada pembantu tugasnya ngepel, ada pembantu tugasnya masak, ada pembantu tugasnya nyirami tanaman. Masya Allah. Tidak ada anak disuruh sana nyapu dulu, nyuci piring dulu, tidak perlu. Ada sebagian orang tua seperti itu. Padahal anaknya ini bukan jabang bayi. Kalau masih bayi sih wajar nggih, Bu nggih. Ya, dimandiin, diambilin popoknya, dibajuin, ya. Kemudian nangis disuapin, pengen makan disuapin. Bayi ya wajar. Ini bukan bayi kok. Udah SMP, udah SMA, enggak pernah dikasih tanggung jawab sama sekali. Bahkan sesuatu yang remeh pun enggak. Apa contoh yang hal-hal kecil? Nyantolin baju. Gampang atau tidak? Gampang. Wong cantolannya juga ada, baju yang dia pakai sendiri. Apa susahnya nyantolin baju? Contoh yang lain, hal yang ringan. Naruh sepatu di tempatnya. Ada enggak anak pulang sekolah sepatunya diwur? Diwur gue diapakan? Dibuang gue. Ada? Banyak. Besok berangkat sekolah baru nyari jebule siji nang longan.
Siji nang ndi? Nang kursi. Ya. Itu kan hal yang gampang, remeh, biasa. Bukan hal yang berat banget. Contoh yang lain, hal ringan. Habis makan piringnya ya boro-boro nyuci. Wong naruh aja di wastafel enggak. Begitu makan langsung bruk, ya. Taruh di mana? Di meja. Hal-hal yang kecil-kecil saja tidak pernah diberikan tugas itu kepada anak-anak kita, kepada sebagian anak-anak kita. Bagaimana akan mendapatkan tugas yang lebih besar? Jadi biasakan anak ini dikasih tanggung jawab. Penting. Kalau anak kita perempuan, nanti dia akan menjadi istri. Nanti dia akan menjadi ibu rumah tangga. Itu kalau anak kita perempuan. Kalau anak kita laki-laki, dia akan menjadi suami. Dia akan menjadi bapak. Coba. Saya tanya sama ibu-ibu, putri-putrinya jenengan bu, yang SMP, yang SMA, itu sudah pada pinter masak atau belum bu? Sampun apa dereng? Ya. Putrane jenengan bapak-bapak yang udah SMA, yang sudah kuliah, wis pada bisa kuliah duit tapi urung. Itu kan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi kalau misalnya ada di antara putrane jenengan yang bilang sama jenengan, Pak, saya pengen latihan jualan misalnya. Saya pengen latihan jualan. Jualan apa le? Ya jualan apalah, makanan atau apa di sekolah. Malu jenengan? Hah? Malu nggak jenengan bu? Anaknya jualan malu ndak? Ndak. Loh wong sugih kok dodolan. Loh itu berarti kan sedang membangun mental tanggung jawab. Ndak apa-apa. Justru seharusnya kita ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kok anak kita punya inisiatif untuk jualan nyari duit. Itu modal supaya nanti dia menjadi kepala rumah tangga gak bingung. Lu banyak loh ibu-ibu, bapak-bapak. Wanita nikah nih ya, jadi istri. Disuruh suaminya masak. Bingung. Wong jangankan masak sayur. Masa sega biar bisa? Gak pernah diajari. Hari ini masak nasi di bubur. Kayak apa? Banyak. Ngesuke ora mateng karena kurang banyu. Selalu dimanja. Taunya buka magic sudah apa? Mateng. Diajari, panggil sini nak, caranya kayak gini. Masak nasi itu ukurannya airnya segini misalnya. Kalau nasinya segini maka airnya segini, kasih tahu. Ini loh nak, berapa ruas jari kita, ajari. Ya. Ini bagian dari tanggung jawab yang kita berikan kepada anak. Dan anak ini kalau dikasih tanggung jawab, dikasih tugas, itu dia akan percaya diri. Akan apa? Percaya diri. Karena dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia punya kemampuan, dia punya keahlian yang tidak dimiliki oleh teman-temannya. Ya. Biasanya kalau kemah itu disitulah pembuktiannya. Ya kalau lagi kemah bareng-bareng itu, di situ pembuktiannya. Siapa yang di rumahnya biasa membantu orang tuanya, siapa yang anak mami atau papi. Nah, anak mami dan papi siapa? Di situ akan ketahuan. Ya. Oke, ini yang berapa? Ini yang kedua. Yang ketiga, indikator orang tua memanjakan anak adalah ketika orang tua tidak pernah menegur kesalahan anak. Apa yang ketiga? Tidak pernah menegur kesalahan anak. Kenapa? Saking sayangnya.
Katanya nggak mau menyakiti perasaan anak. Ya. Saking sayangnya anak melakukan apapun, orang tahu diharu-harui. Nggak pernah ditegur. Nggak baik. Tidak baik. Kenapa? Karena tidak setiap yang dilakukan anak itu benar. Sering anak melakukan sebuah kesalahan. Maka sikap orang tua yang bijaksana adalah menegur kesalahan. Tentunya dengan cara yang baik. Contoh misalnya, ada sebagian orang tua sudah waktunya sholat subuh, anaknya tidur, nggak diapain, nggak dibangunin. Padahal anaknya sudah wajib sholat, sudah 10 tahun, sudah 11 tahun, dibiarin. Aja, mbok lara. Jangan, nanti mbok sakit. Ya. Padahal dia sudah wajib sholat. Saya nggak ngomongin anak yang baru 6 tahun, baru 7 tahun, belum wajib. Memang udah disuruh, tapi kan belum wajib. Saya lagi ngomongin anak yang sudah 10 tahun ke atas. Waktunya sholat disuruh sholat. Sudah wajib dia. Ya. Contoh itu. Contoh yang lain. Anak mainan HP terus. Nggak diapain? Nggak diingatkan. Ada orang tua yang seperti itu? Ada. Kenapa? Kenapa? Wong tuanya bedolanan HP. Orang tuanya juga mainan HP sama saja. Jangan dibiarkan, diingatkan. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mewanti-wanti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahih, dan kata Syekh Al-Albani hadis ini juga sahih. Innal walada mabkhalatun. Sesungguhnya anak itu bisa membuat orang tuanya menjadi pelit. Ngapa? Pelit. Majbanatun, membuat orang tuanya pengecut. Wa mahzanatun, membuat orang tua sedih. Ada sebagian anak itu mengakibatkan orang tuanya seperti itu. Pelit. Kenapa? Mau zakat jangan, nanti buat biaya pendidikan anak bagaimana, akhirnya nggak jadi ngeluarin apa? Zakat. Pelit itu. Majbanatun, membuat orang tua pengecut. Tadi itu mau negur anak, nanti anak tersinggung, padahal anak jelas-jelas melakukan kesalahan. Pengecut, nggak berani menegur anaknya sendiri. Pengecut. Dan ada sebagian orang tua yang gara-gara itu menjadi sedih terus. Ya. Jadi bukan sedih yang sifatnya manusiawi, ya. Manusiawi, anak sakit sedih manusiawi, tapi ini sedih yang berlebihan. Ya. Maka ini yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar kalau anak melakukan kesalahan ditegur, tapi dengan cara yang baik. Ini akan membawa kebaikan buat anak itu sekarang maupun di masa yang akan datang.